Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkuat pola dan parameter penentuan pemenang proyek. Langkah itu diperkuat pula dengan sistem pengawasan melalui whistleblowing system online yang sudah diluncurkan Kementerian ESDM bekerjasama dengan KPK. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said terus membenahi Kementerian ESDM yang akhir-akhir ini disorot akibat kasus suap dan korupsi pejabat sebelumnya. Salah satu fokus pembenahan yang dilakukan Sudirman adalah memperkuat pola dan parameter penentuan pemenang proyek maupun perpanjangan proyek untuk membatasi resiko penyelewengan. Dengan demikian, pemenang tender proyek benar-benar merupakan perusahaan yang memiliki performa bagus. Menurut Sudirman, tanggung jawab penentuan proyek akan diserahkan kepada para dirjen agar tidak menumpuk pada sang menteri dan menghindari subjektivitas menteri. Di kantor ini gas negara dijual kepada siapa, harganya berapa, itu yang tanda tangan Menteri SDM. Wilayah kerja selesai pergi kepada siapa, yang tanda tangan Menteri SDM. Dan aturan-aturan yang menyebatkan antara undang-undang yang memberikan diskresi besar ke keputusan itu tidak cukup mapan. Sehingga tergantung menterinya, seleranya pada waktu itu kepada siapa. Tidak ada pola. Saya mengatakan kita kembalikan meritokrasi. Kita kembalikan yang perform yang mendapatkan hak. Artinya ada parameter-parameter. Secara bertahap dipagari. Supaya menterinya tidak menjadi pemain tunggal. Sendirian memutuskan segala sesuatu. Selain memperkuat pola dan parameter penentuan pemenang proyek, Kementerian ESDM juga meluncurkan whistleblowing system online untuk mengendalikan gratifikasi. Sistem kontrol ini dijalankan dalam kerjasama dengan KPK. Tapi minta tolong teman-teman vendor, teman-teman kontraktor, penyedia barang dan jasa. Satu ketika kita akan kumpulkan. Kalau mau memberi diskon, kalau mau membantu, bantulah secara institusi. Berilah diskon secara institusi. Bukan dengan cara melakukan pendekatan-pendekatan pribadi yang ujungnya nanti akan bermasalah. Kalau ibu dan bapak masih merasa punya untung yang bisa dibagi, turunkan harganya sehingga budget kita bisa hemat. Kemudian penghematan itu nanti kita perjuangkan untuk secara sistem menambah kesejahteraan dari karyawan. Bagi penyelenggara negara atau pegawai negeri dalam arti yang luas, adalah wajib menolak gratifikasi yang dianggap suap. Atau jika terlanjur menerima gratifikasi, pejabat atau pegawai tersebut harus segera melaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari kerja. Dan jika tidak, gratifikasi akan menjadi dianggap suap sampai dibuktikan sebaliknya. Sudirman berharap berbagai upaya itu dapat mengubah perilaku pejabat Kementerian SDM maupun mitra kerjanya. Dengan demikian, citra Kementerian SDM perlahan pulih dari keterpurukan akibat kasus korupsi dan suap. Dan dilanjutkan dengan penyerahan Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.